Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhat tullab rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana fi maddah usulul fiqh wa ma zalna ma'al kitab Syarhul Waraqat. Wal'an nantakilu ila bab al-ahkam asy-syar'iyyah. Naam. Kita lanjutkan pembahasan kita di pelajaran usul fiqih dan kita masih bersama kitab Syarhul Waraqat. Masuk ke dalam bab ahkam syar'iyyah. Dan di sini perlu difahami bahwa sebelumnya penulis sudah membahas bab tentang al-fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Dan di sini yang perlu kita garis bawahi, apa itu yang dimaksud dengan ahkam syar'iyyah. Naam. Qala muallif rahimahullah wal ahkamu sab'atun. الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. Ahkam syar'iyyah ada 7, yaitu wajib, mandub, mubah, mahdzur, makruh, sahih dan batil. Kita lihat syarahnya di sini. Wal muradu bil ahkam al-ahkamu syar'iyyah allati taqaddama dzikruha fi ta'rifil fiqh wal ahkamu jam'u hikam. Naam. Yang dimaksud dengan ahkam adalah ahkam syar'iyyah yang disebutkan sebelumnya pada definisi fikih. Wal ahkam jam'u hukum. Ya. Dan ahkam itu jamak daripada hukum. Wa huwa lughah al-man'u. Dan secara bahasa artinya adalah melarang atau menahan. Wa minhu qil, juga ada yang menyebutkan lil qada'i hukum. Itulah sebabnya qada itu disebutkan hukum. Li'annahu yamna'u min ghairil maqdi. Karena dia menghalangi pada orang yang tidak diputuskan. Misalnya seorang qadi atau hakim memutuskan untuk menahan yang memang harus ditahan. Lalu juga tidak menahan yang harusnya tidak ditahan. Nah, disitulah muncul definisi menahan. Agar yang memang tidak berhak untuk diberikan sanksi, tidak diberikan sanksi. Wal hukmu al-qada'u. Hukum juga bisa didefinisikan sebagai al-qada'. Qala Ibnu al-Athir al-hukmu al-ilmu wal fiqhu wal qada'u bil 'adl. Imam Ibnu Athir berkata al-hukmu bisa bermakna ilmu, fikih atau memutuskan dengan adil. Walal ma'na al-awwal ja'a qawlu Jarir. Hukum dengan makna yang pertama bisa dilihat dari perkataan Jarir. Abani Hanifah ahkimu sufaha'akum inni akhafu alaikum an aghdaba. Wahai Bani Hanifah, tahanlah orang-orang bodoh di antara kalian. Sesungguhnya aku khawatir akan marah kepada kalian. ويظهر من هذا المعنى اللغوي أننا إذا قلنا حكم الله في هذه المسألة الوجوب
Dari makna secara bahasa ini menjadi jelas bahwa kalau kita mengatakan hukum Allah dalam masalah ini adalah wajib, famaknahu annahu qadha fiha bil wujub. Maka hal itu wajib dan wa man al mukallaf min mukhalafatihi, dan melarang seorang mukallaf untuk melanggarnya. Naam. Wal hukmu istilahan ma dalla alaihi khitab syar'i al muta'allaqu bi af'alil mukallifin min talabin aw takhyirin aw wad'in. Sedangkan hukum menurut istilah adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh apa? Khitab syar'i. Yang berhubungan dengan af'al al-mukallaf. Perbuatannya mukallaf. Berupa tolab, takhir, atau wad'i. Wa mithaluhu qauluhu ta'ala. Di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Fahadha khitabu فهذا خطاب من الشرع دل على وجوب إقامة الصلاة وهذا الوجوب هو الحكم. نعم. Dan maka khitab syar'i di sini menunjukkan atas wajibnya perintah mendirikan salat, dan ini adalah wajib, ya. Ini adalah wajib. Dan wajib itu ya merupakan sebuah hukum. Nah, timbul pertanyaan mungkin tadi, apa sih yang dimaksud dengan khitab syar'i? Yang dimaksud dengan khitab syar'i adalah Alkitab was sunnah. Ya. Yang dimaksud dengan khitab syar'i adalah Alkitab dan Sunnah. Nah, Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian berikutnya, wa qawluna bi af'alil mukallifin, dan ucapan tadi yang dimaksud dengan af'al mukallifin, perbuatan orang-orang yang mukallaf yang terbebani syariat itu siapa? Itu apa? Al-muradu bihi jami'u a'mal al-jawarih, yaitu semua perbuatan badan. Wa in kanat al-af'alu tuqabil bil aqwal fil itlaqil urfi. Meskipun perbuatan itu merupakan lawan daripada ucapan secara mutlak urfnya. Naam. Baik. Kemudian wa hadha yukhriju ma ta'allaq bidawatihim falaysa maqsudan. Dan ini mengeluarkan apa yang berkaitan dengan zatnya mereka. Dan itu bukan maksudnya, ya. Qaulihi ta'ala wa laqad khalaqnakum tsumma shawwarnakum. Sungguh kami telah menciptakan kalian kemudian membentuk kalian. Ayat ini ya tidak masuk dalam bahasan hukum. Ayat ini berhubungan dengan zat fisik. Manusia diciptakan ada rambut, kepala, mata sampai kaki. Semua ini tidak masuk dalam perbuatan mukallaf. Akan tetapi apabila sudah masuk ke perbuatan fisik, artinya perbuatan aktivitasnya, maka hal tersebut disebut dengan perbuatan mukallaf. Ya. Sehingga yang dimaksud dengan af'al mukallifin ya mengeluarkan segala hal yang berhubungan dengan
fisik ya, amalan. Nah, dan tidak terkait dengan zatnya mereka. Mau hitam, putih, tinggi, pendek, selama itu perintah ataupun larangan, maka kalau perintah maka dikerjakan, kalau larangan maka harus dijauhi. Nah, wa kharaja bihi ma ta'allaq bil i'tiqad. Keluarnya segala hal yang berhubungan dengan keyakinan. Falaysa hukman bihadzal istilah. Ya, maka bukan hukum dengan istilah ini. Wal mukallafun yashmilu naw'an. Ya, dan mukallaf itu mencakup kepada dua hal. Yang pertama, al-mukallaful an wa yuradu bihi kullu balighin akil. Yang dimaksud dengan semua orang yang sudah balik dan berakal. Yang kedua adalah man laisa mukallafan al-an. Ya, yang sekarang belum, tetapi dia berada pada tingkatan seorang mukallaf. Yang dimaksud adalah nanti walakinahu min tabaqatil mukallafin. Wa hadza yuradu bihi as-shaghir wal majnun. Itu orang kecil dan orang gila. Wa kullu minhuma min tabaqatil mukallafin. Ya, yang mana keduanya min tabaqatil mukallafin. Bukan daripada pihak-pihak yang tingkatan berada di tingkatan mukallaf. Walakin wajada mani atau wujida mani minat taklif. Akan tetapi mereka ini memiliki mani penghalang. Kalau anak kecil wahwa sigor ya. Karena mereka masih kecil. Wafaqadanil aql. Wafaqdanul aql. Dan kalau orang gila maka yang menjadi penghalangnya adalah akalnya hilang. Fa'idza zala jaru alaihi taklif. Apabila kedua hal tadi, yaitu masa kecil yang sudah berlalu ataupun akalnya kembali, maka berlaku kembali taklif. Nah, wa taklifu lughatan al-ilzamu ma fihi kulfah ay masyaqqah. Wastilahan talaba ma fihi masyaqqah. Taklif secara bahasa mewajibkan bisa sampai pada tingkatan memaksa, ilzam. Perbuatan ya. Kemudian atau segala sesuatu yang di dalamnya ada masyaqqah, sesuatu yang berat. Adapun taklif secara istilah adalah talab ma fihi masyaqqah, ya. Menuntut, meminta, mengerjakan untuk meninggalkan sesuatu yang di dalamnya ada masyaqqah. Wa qauluna fi ta'rifil hukm min talabin at-talabu naw'an. Dan tadi perkataan kami, maksudnya Syekh Fauzan, terkait talab itu ada dua. Ada dua. Talabu fi'l dan talabu tarki. Apa yang dimaksud dengan talabul fi'l? Wahwal amru, yaitu tuntutan. Wa in kana ala sabilil ilzam fawajib wa illa famandub. Jika permintaan atau perintahnya itu betul mengikat atau memaksa, maka hukumnya wajib. Jika tidak, maka hukumnya mandub. Naam. Adapun yang kedua, talabut tarki wa huwa nahyu, yaitu larangan. In kana ala sabilil ilzam fa muharram wa illa fa makruh. Jika yang dilarangnya itu adalah yang mengharuskan untuk ditinggalkan dan kuat, maka itu hukumnya haram. Jika tidak, maka makruh. Wa qauluna au takhir, dan ucapan kami, yaitu tadi ada ungkapan kata takhir, yuradu bihi al-mubah. Yang dimaksud adalah al-mubah. Au wada'in. Dan yang dimaksud dengan wada'in adalah yuradu bihi al-hukmul wad'i, yaitu hukum wad'i. Dan hukum yang kita tahu, wadzalika annal ahkam naw'an. Kita tahu bahwasanya hukum itu ada dua. Ahkamu taklifiyah,
Yang pertama adalah ahkam taklifiyah dan yang kedua ahkam wad'iyah. Apa itu ahkam taklifiyah? Wahya ma dalla alaihi khitabu syar'i min talabi fi'lin atau tarkin atau takhirin. Wahya khamsah al-wajib wal mandub wal mahdhur wal makruh wal mubah. Naam. Kalau hukum taklif adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh khitab syar'i. Tadi sudah diketahui khitab syar'i apa? Alkitab, sunnah. Berupa tolab, ya, fi'al, tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan atau pilihan antara keduanya. Maka ini hukumnya ada 5 hukum taklif, yaitu wajib, mandub, mahdzur, makruh, wal mubah. Wasayati insyaallah bayanu wajhi idkhalil mubah ma'al ahkami taklifiyah ma annahu la taklifa fi. Insyaallah akan ada pembahasannya atau penjelasannya, ya. Kenapa itu mubah dimasukkan ke dalam hukum taklif padahal mubah itu tidak dituntut untuk mengerjakan dan tidak tuntut untuk meninggalkan. Nah, yang kedua, ahkam wad'iyah wa hiya ma dalla alaihi khitab syar'i min asbab wa syurut wa mawani'. Hukum al-wad'i adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah berupa sebab-sebab, syarat-syarat, dan penghalang. Ta'rifu inda wujudiha ahkamu syar'i min fi'lin aw tarkin yatarattabu ala dhalika as-sihah wal fasad. Ketika ada sebab, syarat atau penghalang, maka akan diketahui hukum-hukum syar'inya. Ru'yatul hilal sababu wujubi siyam. Nah, misalkan dari apa namanya, hukum syar'i tadi akan menjadi jelas ya nanti ketika apa daripada sebab syarat penghalangnya itu akan diketahui hukum-hukum syar'i, baik yang dikerjakan ataupun yang tidak. Sehingga konsekuensinya wa yatarattabu 'ala dzalika as-sihah wal fasad. Sehingga muncul istilah nanti sah atau rusak ya dari suatu amalan itu. Contoh kasus misalkan di sini disebutkan fairu'yatul hilal sababu wujubis siyam. Maka melihat hilal sebab wajibnya shaum, puasa. Wa dukhulul waqti syartun lis-shalah. Masuknya waktu ya adalah syarat untuk sholat. Wal haid mani'un minha, dan haid adalah penghalang bagi seorang wanita. Wa dzakara musannifu min al-ahkamil wad'iyah as-sahihul batil. Dan Imam Al-Juwaini menyebutkan bahwa hukum wad'i itu adalah sahih dan batil. Dan kita pun ya dalam keseharian sering mendengar ada ungkapan ini sah, ini batal. Itu yang dimaksud dengan hukum wad'i. Wa'lam anna dhahira kalamil musannif anna al-fiqha huwa al-ilmu bihadhihi sab'ah. لأنه لما عرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية قال والأحكام السبعة والأظهار في مقام الإدمار توضيحا للمبتدئ. Ketahuilah yang nampak dari perkataan Imam Al-Juwaini bahwa fikih itu pengetahuan tentang 7 hal ini. Karena sesungguhnya untuk mengetahui ahkam syariah adalah dengan mengetahui hukum itu, ya, yang berjumlah 7. Dan penjelasan beliau terhadap sesuatu yang masih tersembunyi sebagai apa? Taudihan lil mubtadi. Ya, sebagai bentuk penjelasan bagi pemula. Lakin yang bagi an ya'lam annal fiqh laysa ma'rifata haqiqatil wajib wal mandub ila akhirih. Akan tetapi perlu diketahui fikih itu bukan mengetahui hakikat wajib, mandub, mandur, makruh, mubah, sahih dan batil. Lianna hadza min usulil fikhi. Itu semua adalah bagian dari usul fikih.
Wa innamal maqsudu annal fiqha ma'rifatu juz'iyatiha. Sesungguhnya yang dimaksud dengan fikih itu adalah mengetahui bagian-bagian, cabang-cabang dari istilah-istilah ini. Wal muradu al wajibat wal mandubat wal muharramat wal makruhat wal af'al as-sahihah wal fasidah. Wallahu a'lam. Ya, fikih itu membahas apa? Yaitu membahas apa-apa yang diwajibkan, apa-apa yang disunahkan, yang diharamkan, yang dimakruhkan, hal-hal yang mensahkan dan hal-hal yang membatalkan. Wallahu a'lam. Nah, naktafi bihadza qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah sanwasil fi muhadarah qadim. Insyaallah. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi